Senin 19 Desember 2016, kepolisian melakukan sistem tilang elektronik lewat aplikasi e-tilang atau pembayaran denda tilang berbasis online. Dengan aplikasi ini, pelanggar lalu lintas akan membayar denda tilang via transfer bank dan tak perlu lagi datang ke pengadilan lantaran aplikasi e-tilang ini sudah terkoneksi dengan kejaksaan dan pengadilan. Sistem e-tilang diresmikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM, Satpas dan Mogot, Jakarta Barat, Jumat pagi. Jadi pungutan liar yang target utamanya adalah di sektor-sektor layanan publik. Menurut Tito, pemberlakuan e-tilang ini bertujuan untuk mempercepat, memudahkan, dan memangkas birokrasi pengurusan tilang sehingga lebih transparan sebagai upaya perbaikan Polri dalam memberikan layanan prima pada masyarakat. Mekanisme pemberlakuan e-tilang ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tilang manual atau konvensional. Hanya saja transaksi dilakukan lebih transparan karena langsung disetor ke rekening bank. Ketika terjadi pelanggaran lalu lintas, petugas yang dibekali ponsel pintar akan mencatat data pelanggar lewat aplikasi e-tilang yang hanya dimiliki polisi, mulai dari data diri, plat nomor kendaraan, hingga nomor telepon. Pencatatan di aplikasi e-tilang ini secara bertahap mengurangi penggunaan buku tilang yang selalu dibawa petugas polisi lalu lintas. Setelah menginput data dari aplikasi e-tilang yang berbasis Android ini, nomor registrasi tilang dan denda dikirim langsung lewat layanan SMS ke nomor pelanggar. Jika pelanggar tidak memiliki telepon, petugas akan memberikan surat tilang slip biru dengan maksud agar pelanggar mengetahui dan menerima denda yang harus dibayarkan ke bank. Tidak ada lagi transaksi pembayaran uang fisik. Denda dibayar lewat transfer di mesin anjungan tunai mandiri Bank Rakyat Indonesia atau melalui fasilitas elektronik banking, juga lewat pembayaran langsung di bank. Peran BRI di dalam e-tilang ini sebenarnya mensupport Polri dalam hal ini lalu lintas di dalam rangka mendukung transparansi, efisiensi, dan efektivitas di dalam pengelolaan tilang yang ada sekarang ini. Kalau selama ini denda tilang itu dilakukan prosesnya cukup panjang, saat ini dengan adanya e-tilang itu bisa kita lakukan secara online, yaitu baik melalui Android maupun melalui smartphone, agar supaya masyarakat pun dimudahkan. Dimudahkan dalam arti bahwa setiap ada pelanggaran, itu mereka bisa melakukan pembayaran melalui sistem perbankan. Nah, BRI saat ini menyediakan, khusus launching kita di Jakarta, itu menyediakan 6.200 ATM, kemudian ada 200 EDC dan 800 kantor cabang yang bisa melayani para pelanggar lalu lintas dengan sistem e-tilang ini. Di Jakarta ya. Jadi kita kan launching pertama ini di Jakarta. Jadi yang paling penting adalah bagaimana membangun transparansi, accountability, dan sistem keuangan Polri. Perusahaan BUMN Bank Rakyat Indonesia menjadi perusahaan perbankan pertama sebagai mitra Polri dalam pembayaran denda tilang elektronik atau e-tilang. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat sebetulnya kepada BRI dan kami sebagai pemegang saham BRI dan juga nanti ini bank-bank BUMN, pada dasarnya BNI akan ikut, mungkin nanti yang lain juga ikut dalam program untuk mendukung kepolisian untuk membuat e-tilang, e-samsat, SIM online, yang semua ini tujuannya yang berdasarkan instruksi Presiden bahwa kita itu semua sekarang harus betul-betul menjaga accountability, menghilangkan pungli, dan dengan sistem online ini, pembayaran online ini, tidak ada transaksi tunai, itu tentunya membantu semua pihak untuk dapat melakukan fungsinya untuk betul-betul dapat melakukan aktivitasnya secara accountable dan transparan dan hilang dari rasa kecurigaan. Pembayaran denda tilang ini sangat mudah dan praktis. Pelanggar tinggal pilih opsi pembayaran di menu ATM BRI, kemudian tekan Briva untuk pembayaran denda tilang, lalu masukkan nomor registrasi tilang yang sudah dikirim petugas polisi lalu lintas sebelumnya. Denda yang dibayar tentu sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
bukti pembayaran denda yang keluar dari mesin ATM menjadi syarat untuk mengambil berkas kendaraan bermotor yang disita petugas saat melakukan pelanggaran. Iya, karena begini, karena BRI itu kan ada di mana-mana ya. BRI itu ada di mana-mana. Hari ini BRI ada di seluruh Indonesia kurang lebih 10.300 kantor dengan 7.500 agen-agen briling yang ada di Indonesia. Tentunya akan mempermudah para pemilik kendaraan pelanggar, sehingga dengan demikian ini akan memudahkan. Tadi saya sampaikan kerjasama ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1993. Pembayaran denda tilang itu memang di BRI sejak 1993. Jadi ini adalah pengembangan yang dilakukan. Setelah pembayaran selesai dilakukan, pengadilan akan memutuskan jenis pelanggaran dan denda yang harus dibayar oleh pelanggar, yang mana dana denda tersebut sudah dititipkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Lalu bagaimana jika besaran denda yang sudah dibayar ternyata lebih banyak dari amar putusan pengadilan? Bank Rakyat Indonesia akan memberi notifikasi dan meminta nomor rekening pelanggar untuk pengembalian kelebihan denda. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meyakini sistem e-tilang memiliki banyak manfaat. Selain memudahkan masyarakat untuk tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk pembayaran denda tilang yang rumit dan memakan waktu, sistem e-tilang juga akan efektif mengurangi praktik pungutan liar baik oleh oknum petugas kepolisian, calo di pengadilan, ataupun oleh pelanggar lalu lintas sendiri. E-tilang ini tujuannya untuk mengurangi jangan sampai ada korupsi bagi anggota polisinya di jalan, kemudian juga jangan sampai mempermudah masyarakat juga, karena di luar negeri beberapa negara tidak mengkriminalisasi tilang, jadi cukup dia kena langsung pelanggaran dibayar ke bank selesai. Nah itulah konsep itu yang kita pakai. Aplikasi e-tilang yang menjadi salah satu terobosan kepolisian ini menjadi harapan baru untuk pelayanan yang lebih baik sekaligus menekan angka pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi. Di Jakarta saja, data pelanggaran lalu lintas yang dirilis Subdirektorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2016 menunjukkan lebih dari 1 juta pelanggaran lalu lintas terjadi di ibu kota. 900.000 pelanggaran diantaranya dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Angka ini meningkat 13% dari total pelanggaran yang tercatat pada tahun 2015. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Susatyo menilai, aplikasi e-tilang ini juga diharapkan mampu memudahkan polisi untuk menilai kapabilitas pengendara kendaraan bermotor dan menjadi indikator untuk penerbitan surat kendaraan bermotor. Saya juga ingin Anda memberikan masukan kepada Polri, manakala ada pelanggaran 3 kali berturut-turut dalam waktu 1 bulan misalnya, SIM itu harus dicabut. Jadi dia ada batasan-batasan, jangan sampai karena mudah menembus kesalahan, pelanggaran, sehingga dia melakukan pelanggaran itu misalnya menerobos jalur busway, menerobos lampu merah, ya karena tilangnya yang mungkin pembayarannya mudah, tidak mahal, apalagi bagi orang-orang yang memiliki ekonomi yang baik, ya dia melakukan pelanggaran itu, makanya sudah batas waktu berapa kali dia harus SIM itu jangan gugur atau dicabut manakala melakukan pelanggaran misalnya 3 kali berturut-turut dalam waktu 1 bulan. Sistem tilang elektronik lebih unggul dibandingkan sistem tilang lama. Tilang elektronik sistem baru membuat penindakan lebih cepat dengan teknologi Android. Data pun real-time dikirim ke server tilang. Aplikasi e-tilang terintegrasi antara Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung RI, dan Bank Rakyat Indonesia. E-tilang sistem baru membuat sistem rekening terpusat sehingga mudah monitoring. Denda dapat dibayar di unit kerja BRI dimanapun dan e-channel yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengembalian sisa denda mudah karena ada sumber data yang tersentralisasi di Korlantas Polri. Sistem baru jelas menguntungkan karena pelimpahan ke kas negara dilakukan oleh sistem. Khusus e-tilang di Polda Metro Jaya, BRI siapkan lebih dari 6.200 ATM BRI, 800 unit kerja BRI, lebih dari 200 edisi di pos-pos polisi tertentu, dan petugas penindak. Dengan diluncurkannya e-tilang ini, diharapkan pula akan semakin memperbaiki citra Polri di mata masyarakat. Selamat atas peluncuran e-tilang, mudah-mudahan kepercayaan masyarakat kepada Polri, kepercayaan publik terhadap pelayanan publiknya Polri semakin baik, semakin bagus, sehingga Polri menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Mahkamah Agung mengapresiasi penerapan tilang secara online.
yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aplikasi pembayaran denda tilang elektronik atau e-tilang ini akan mulai diberlakukan pada pekan keempat bulan Desember di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Secara bertahap, e-tilang juga akan diterapkan di 15 Polda di seluruh Indonesia mulai Januari 2017 mendatang. Lalu, apa kata warga Jakarta terkait pemberlakuan e-tilang ini? Ya, saya apresiasi sekali dengan Polri ya. Maksudnya mungkin karena kita suka di jalan itu kan macet juga. Jadi kalau kita harus ke pengadilan atau kita harus sidang itu kan memakan waktu juga. Jadi ya sangat terbantu lah istilahnya. Tapi semoga juga nggak melanggar gitu ya Mas. Ya menurut saya bagus sih. Jadi lebih permudah ya. Jadi orang waktu kerja juga nggak keganggu juga sih Mas. Polres Kabupaten Kediri, Jawa Timur, termasuk yang menjadi inisiator penerapan sistem e-tilang sebagai bagian dari program Electronic Criminal Justice System atau ECGS. Program e-tilang ini selain akan mempermudah masyarakat, juga sebagai bentuk transparansi proses penegakan hukum. E-tilang menjadi model sanksi pelanggaran peraturan lalu lintas dengan sistem proses elektronik dan Kediri menjadi daerah yang pertama kali di Indonesia yang menerapkannya. Dengan sistem e-tilang ini, pelanggar lalu lintas yang terkena tilang bisa langsung diproses di tempat tanpa harus menunggu sidang di pengadilan. Selain bekerja sama dengan pengadilan, Pemkab Kediri dan Kejaksaan, pihak Polres Kediri juga menggandeng Bank Rakyat Indonesia atau BRI dalam proses pembayaran denda tilang dan sistem transaksi elektroniknya. Dengan sistem e-tilang ini, pihak Polres Kabupaten Kediri ingin menunjukkan kepada masyarakat transparansi proses tilang sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pungutan liar dan praktek percaloan yang kerap dilakukan oleh petugas di lapangan. Selain efektivitas, efisiensi, kemudian yang jelas memangkas birokrasi untuk pengadilan, yang jelas untuk petugas sendiri untuk menghindari terjadinya pungli. Untuk mengakses e-tilang, masyarakat Kediri cukup mengunduh aplikasi e-tilang Jangka Jayabaya di smartphone dan mengaktifkan fitur pembayaran denda pelanggaran lalu lintas secara online. Saya nggak pakai helm Mbak. Terus ini tadi saya bayarnya pakai e-tilang. Lebih mudah sih, soalnya saya nggak perlu datang sidang langsung. Namun sejauh ini, tidak semua warga paham sistem e-tilang ini. Jajaran Polri masih harus bekerja keras untuk mensosialisasikan aplikasi tilang elektronik sekaligus menyempurnakan fiturnya. Pemutakhiran sistem tilang elektronik atau e-tilang menjadi salah satu langkah besar Polri meningkatkan mutu dan kualitasnya pada masyarakat luas. Sistem elektronik juga akan memudahkan sistem pendataan yang berguna bagi polisi untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi ke depannya. Selain meluncurkan e-tilang, Polri juga secara bersamaan memberlakukan sistem pembuatan surat izin mengemudi atau SIM online. Aplikasi SIM online yang diluncurkan 16 Desember merupakan pengembangan dari program SIM online yang sudah berlaku di lebih dari 130 satpas atau satuan penyelenggara administrasi. Pembuatan surat izin mengemudi atau SIM secara online memudahkan pemohon yang sedang dalam perantauan membuat baru di mana saja dan kapan saja. Teman-teman kita, saudara kita dari Aceh, dari Papua tidak perlu pulang yang tinggal di Jakarta untuk memperpanjang SIM-nya. Biayanya mahal, amortasi. Bisa diperpanjang di sini. Hari ini kita luncurkan SIM online yang baru, jadi bukan perpanjangan. Sepanjang memiliki elektronik KTP, maka mereka bisa mendaftar di mana saja dan kemudian bisa mendapatkan mengikuti tes di mana saja. Nanti akan diterbitkan SIM-nya, SIM barunya, tanpa harus sekali lagi pulang ke kampung halamannya sesuai dengan KTP-nya. Cara mendapatkan SIM baru secara online sangat mudah. Akses halaman sim.korlantas.polri.go.id untuk melakukan registrasi pembuatan SIM secara online. Pilih menu pemohon pendaftaran SIM baru. Pilih lokasi Satuan Pelayanan Administrasi atau Satpas SIM online. Lalu tentukan waktu kedatangan dan waktu ujian sesuai jadwal yang telah tersedia. Jika registrasi berhasil, pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui email berupa nomor registrasi. Cantumkan nomor registrasi saat pemohon melunasi biaya pembuatan SIM baru melalui teller, anjungan tunai mandiri, atau ATM Bank Rakyat Indonesia atau BRI.
datangi lokasi Satpas pilihan maupun gerai SIM keliling untuk mengikuti proses pembuatan SIM baru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pihak kepolisian akan melakukan pengecekan data yang telah diinput melalui website SIM online. Untuk mencocokkan data, akan dilakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap pemohon. Setelah dinyatakan cocok, maka pemohon akan menjalani ujian teori dan praktis seperti halnya pembuatan SIM baru secara konvensional. Setelah melewati beberapa ujian dan dinyatakan lulus, pemohon akan langsung mendapatkan surat izin mengemudi baru sesuai jenis permohonan. Keuntungannya kan kita tidak usah pulang kampung, punya biaya gede, harus biaya gede kan kalau pulang kampung. Kalau di Jakarta karena ininya ada SIM online kan nggak perlu lagi kita mikirin pulang kampung bikin SIM. Menurut saya sih nggak perlu, karena konsep yang kepikiran sama saya tuh SIM itu harusnya seumur hidup, kecuali misalnya dia rusak, hilang, pengen diganti, ya dia bisa menggantinya dengan datang ke SIM online itu. Jadi tidak perlu menunggu terlalu lama, tinggal ngeprint, udah kasih, karena datanya kan sudah ada. SIM online sistemnya udah bagus sekarang. Kan udah ada, saya sudah pernah ikut yang di Gandaria City tuh, apply langsung. Itu cepat, udah antriannya juga teratur semua, terus dia udah, pokoknya semuanya udah otomatis, jadi saya puas deh. Udah bagus sih menurut saya, cuman kalau bisa prosesnya lebih cepat, gitu, nggak usah ngantri lama. Saat ini, layanan Satpas SIM Online hanya melayani pembuatan SIM baru dan perpanjangan SIM golongan A dan C. Masyarakat bisa melakukan pembuatan SIM di mana saja, kapan saja, tanpa harus kembali ke daerah asal. Syaratnya, pemohon harus memiliki kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Langkah pemutakhiran sistem dan data yang dilakukan Polri ini akan meminimalisir terjadinya pungutan liar dan penyelewengan yang merugikan masyarakat. Kompolnas sangat gembira dengan ini karena ini merupakan bentuk dari reformasi birokrasi, bagaimana polisi melayani dengan cepat, tepat, akuntabel, transparan. Semuanya akan memudahkan. Penerapan sistem online ini akan dapat mengurangi penyelewengan-penyelewengan yang selama ini dipersepsikan masyarakat itu terjadi di kalangan Polri, terutama dalam hal pengurusan SIM, tilang, maupun yang terkait dengan sistem satu atap tadi. Semoga sistem yang berbasis elektronik ini akan mempermudah akses pelayanan publik. Sistem perpanjangan surat izin mengemudi berbasis online sebenarnya sudah dirintis sejak pertengahan tahun 2015 silam. Namun tahun 2016 ini, Polri kembali mempermudah masyarakat untuk proses pengajuan pembuatan surat izin mengemudi baru. Saat ini, ada ratusan satuan penyelenggara administrasi atau Satpas yang telah terkoneksi dengan lebih dari 30 Polda se-Indonesia untuk pelayanan pembuatan SIM baru dan perpanjangan SIM yang telah habis masa berlakunya. Saat ini sudah 190 Satpas yang sudah melaksanakan SIM online. 45 Satpas Ibu Kota Provinsi, 71 Satpas wilayah meliputi Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan perpanjangan SIM online melalui sarana mobil SIM keliling sebanyak 155 unit, dan tahun ini akan ditingkatkan sesuai dengan DIPA yang ada di Korlantas Polri. Sistem SIM online memiliki beberapa keunggulan. SIM online membuat penerbitan SIM baru dan perpanjangan bisa di mana saja. Data terintegrasi dengan Kemendagri atau EKTP. SIM online juga membuat pembayaran bisa dilakukan di bank, seperti teller BRI, ATM BRI, EDC BRI di seluruh Indonesia. Dan pendaftaran SIM online dilakukan Satpas SIM maupun website registrasi SIM online. Harapannya, penerapan SIM online meningkatkan jumlah pemohon SIM baru karena sekarang sistem pendaftarannya sudah dibuat sedemikian mudah. Sistem pembuatan SIM secara online juga diharapkan mampu mengikis habis praktik percaloan. Bersamaan dengan peluncuran aplikasi e-tilang dan SIM online, Korps Lalu Lintas Polri meresmikan aplikasi lain yakni e-Samsat. Dengan aplikasi e-Samsat, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Rakyat Indonesia. E-Samsat ini berkaitan dengan pengesahan. Jadi bagi wajib pajak ya, yang akan
membayar pajaknya tidak perlu lagi datang ke Samsat, dia hanya bisa membayar melalui bank ya yang ditunjuk. Tapi pada saat pengesahan baru dia tinggal mengesahkan saja di Samsat. Jadi ini sebenarnya enhancement ya, pengembangan dari apa yang sudah kita lakukan selama ini yang tadinya offline menjadi online. Tentunya dengan perkembangan teknologi kita akan melakukan enhancement yang lebih baik lagi ya. Karena teknologi ini kan setiap saat berkembang dan mengalami perubahan. Ya, intinya adalah kita ingin melakukan transparansi, accountability, efisiensi, baik waktu maupun biaya kita lakukan. Karena kalau para pelanggar itu dia harus ke ke Kejaksaan Kajari misalnya atau ke pengadilan, mereka kan waktu lagi yang mereka. Jadi ini betul-betul dalam rangka efisiensi bagi masyarakat. Semua ini kita tujukan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat di Indonesia. Aplikasi e-Samsat memudahkan Anda yang tidak mempunyai banyak waktu untuk datang ke Samsat guna membayar pajak kendaraan bermotor. Banyak orang yang nggak ngerti aplikasi, bikin aplikasi, caranya, dan juga transfer begitu yang orang nggak ngerti. Ada yang nggak punya bank lah, ATM-nya gitu lah, banyak. Dan juga yang banyak orang-orang sini ya awam, nggak ngerti masalah gituan. Yang aktifnya yang ngerti, yang nggak ngerti, yang nggak efektif. Lebih efektif sih, lebih efisien, waktunya lebih cepat, lebih gampang. Kalau ke saya kan kerja, sibuk ya. Kebanyakan kan orang nyuruh kayak orang lagi gitu, kan perlu duit banyak. Kalau online mungkin bisa lebih irit waktu sama uang. Kayaknya kurang efektif Mbak, karena sosialisasinya kurang Mbak. Jadi masyarakat banyak yang belum tahu. Berikut ini cara membayar pajak kendaraan bermotor melalui Anjungan Tunai Mandiri BRI. Pertama, pastikan wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor adalah nasabah BRI. Nama yang tertera di STNK juga harus sama dengan nama pemilik rekening. Kedua, wajib pajak cukup datang ke ATM, lalu pilih menu pembayaran, pilih lainnya, pilih pajak, dan pilih e-Samsat. Kemudian, masukkan kode institusi. Bila Anda berada di wilayah Provinsi Jawa Barat misalnya, masukkan kode institusi 30004. Setelah itu masukkan kode bayar dengan memasukkan kode 32 bagi yang akan membayar pajak di Samsat Jawa Barat, lalu masukkan tanggal masa berlaku pajak. Jika berhasil, berikutnya akan muncul informasi jumlah pajak yang harus dibayar. Pastikan data wajib pajaknya sesuai. Apabila data sudah sesuai, Anda dapat melakukan transaksi dan akan mendapatkan bukti pembayaran dari mesin ATM. Simpan bukti transaksi Anda, lalu bawa ke Samsat tujuan untuk ditukar dengan surat ketetapan pajak daerah dan mendapat stempel pengesahan STNK tahunan. Jika struk bukti pembayaran tersebut hilang, wajib pajak atau pemilik kendaraan dapat mencetak ulang di seluruh mesin ATM BRI. Pada e-Samsat atau sistem baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui jaringan e-channel bank kapan saja dan di mana saja. Sedangkan pada sistem lama, pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan di loket Samsat saja. Di sistem baru ini juga terdapat kelebihan sentralisasi data. Artinya, data kendaraan dapat diakses dimanapun sehingga memudahkan identifikasi dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Pada sistem lama yang terjadi adalah desentralisasi data, yaitu Samsat tidak memiliki database. Untuk mewujudkan kepolisian negara Republik Indonesia yang profesional, modern, dan terpercaya. Kami mengharapkan dengan adanya jaringan online ini, kinerja dan transparansi Polri makin meningkat. Kami juga berharap sistem ini dapat interkoneksi dengan sistem yang ada di Kementerian Keuangan, yaitu sistem Simponi. Kami sangat mendukung program ini, karena ini pun juga sejalan dengan program e-Tilang yang sedang Kejaksaan galakkan juga. Sekaligus dengan program ini akan dapat meningkatkan sinergitas kita, sinergitas antar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, dalam rangka untuk menyukseskan pelaksanaan program tilang. E-Tilang,
SIM Online, dan e-Samsat. 3 aplikasi pelayanan publik berbasis IT dan teknologi modern yang dimiliki Polri ini adalah bagian dari reformasi kepolisian yang menjadi program prioritas Polri untuk bekerja profesional, modern, dan terpercaya.